Oke, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan melakukan praktikum, ya, uji coba praktikum untuk penggorengan. Ya, di praktikum ini sebenarnya ada penggorengan, penyangraian, dan ada pemanggangan. Nanti untuk penyangraian dan pemanggangan silahkan teman-teman semua lihat di YouTube saya yang lainnya. Ya, jadi di sini nanti ada dua macam perlakuan. Yang pertama adalah perbedaan ketebalan. Ya, terus kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu. Nah, bahan yang kita gunakan ini tahu, tentu teman-teman di rumah juga punya tahu. Ya, ini tahunya seperti ini. Ini spesial yang beliin Pak Usep, gitu ya. Nah, tahu ini nanti kita akan bagi, ya. Kita yang pertama akan kita coba dulu untuk sama waktunya, ya, sama waktu, tetapi nanti ukurannya berbeda-beda, ya. Kita bagi dulu menjadi 4. Oke. Terus kemudian, nah, kurang lebih sama. Oke, ya teman-teman, sudah bisa lihat di sini. Nah, terus kemudian nanti dari masing-masing ini kita potong menjadi lebih kecil-kecil. Ini ada yang potong menjadi 2. Oke. Terus kemudian ada yang dipotong menjadi 4. Ya, 4-nya begini. Oke. Oke. Terus kemudian ada yang dipotong menjadi 4 tetapi dia lebih kotak. Oke ya. Oke, ya ini tahunya tahu sutra kebetulan. Ya, nah nanti kita akan coba goreng, ya, goreng teman-teman semuanya. Nanti waktu yang sama kita langsung angkat. Nanti terus kita akan cek antara yang hanya satu bagian, 2 bagian, 4 bagian yang memanjang, dan 4 bagian yang kotak-kotak. Ya, seperti itu. Nanti kita ambil waktunya di 5 menit. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke ini apa namanya? Ke kompor, ya. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah potong-potong. Ya, kita coba cek dulu. Ini ada di 155, nanti target kita 180, ya. Oke, pertama kita masukkan dulu. Ini adalah namanya alat divert, ya. Jadi satu kali masuk ini langsung 2 liter, ya, langsung 2 liter. Yang tadi yang potongan hanya 1. Ini taruh sini. Oke. Terus kemudian potongan 2 taruh di sini, potongan 4 memanjang taruh di sini saja. Ya, terus kemudian ini ada 4 yang melebar, taruh di sini, gitu ya. Oke, nanti kita langsung 163, ya. Tunggu. Nah, biasanya di sini ada smoke point, teman-teman, ya. Smoke point itu nanti ada semacam asap-asap di sini, yaitu ada smoke point, di mana dia mulai ada ininya, ada asapnya, ada smoke point, ada flash point, ya, terus kemudian nanti ada juga yang burn point, atau titik kebakarnya di berapa, gitu ya. Jadi kalau dapat ini ada 170 teman-teman semuanya, ini 172, 74, 73, 75. Oke, sebentar lagi kita masukkan. Oke teman-teman, kalau masukkan hati-hati, ya, karena kenapa? Biasanya pertemuan antara air dengan dengan minyak yang panas itu akan mengakibatkan ada percikan, ya, percikan air yang keluar, ya. Oke, udah 180. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, dan 3. Nah, gitu. Ini namanya divert fryer, teman-teman. Jadi semua terendam, ya. Kita kasih waktu sekitar sampai nanti sudah ada yang matang, ya, 5 menit, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau tahu biasanya nanti kalau sudah matang dia naik ke atas, ya, gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ya, seperti kita tahu tadi suhunya 180,
Ya, terus kemudian dia nanti akan turun ya, karena ada perpindahan panas, ada perpindahan massa ya. Jadi yang tadinya tahunya dia dingin terus kemudian dia naik, sekarang suhu stabil di 140 tujuan. Nah, nanti akan naik terus ini, naik ke atas terus gitu ya. Oke, sudah 4 menit ya, 4 menit. Nah, hampir 4 menit teman-teman semuanya, udah mau 4 menit. Kita angkat saja, kita menggunakan waktu yang sama gitu, terus kemudian kita nanti langsung analisis ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, sembari kita tunggu dia dingin. Oke teman-teman, kita ambil dari sini, dari dari basketnya ya. Ini untuk yang panjang-panjang tadi, di sini untuk yang lebar, ini ada yang panjang tadi ada 4 ya, lebar juga ada 4. Oke teman-teman semuanya. Oke, dekat lagi. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bagian yang kena panas langsung. Nah, ini bagian paling kasar. Ya, ini kena kerasnya. Nanti kena kerasnya ya. Ini juga sama. Pokoknya kalau teman-teman gigit, kalau di tahu Sumedang itu, ya itu bagian kerasnya. Ini juga sama. Yang kena ini kena panas minyak langsung, dia langsung akan keras. Ya, tetapi di bagian dalamnya sini, ya ini kan mungkin tadi ketumbuk-tumbuk, ini juga nempel antara satu dengan teman yang lainnya. Karena dia nempel, jadi dia tidak terbentuk keras. Tetapi kalau yang seperti ini, ya di luar pinggirannya, kalau ini kan pinggirannya ada keras ya. Jadi yang kerasnya lebih keras adalah bagian pinggiran ini. Gitu, oke ya. Nah, kita akan cek hasilnya, ya hasilnya. Ya, di mana luas permukaan akan mempengaruhi apa tidak, ya. Gitu. Untuk yang ini sebagai contoh, ya dari dalamannya mungkin, ya dalamannya masih belum begitu ini ya, masih belum begitu kering juga ya, tetapi bagian luarnya tentu ini lebih kering dibandingkan yang lainnya. Nah, yang ini juga kita coba cek ya, nah ini juga seperti ini ya, tapi memang nanti kita akan tahu derajat kekeringannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian yang ini susah-susah gampang teman-teman potongnya ya. Nah, tentu di bagian dalamnya mungkin kalau dipegang tidak panas ya. Jadi kalau kita lihat bagian penampangnya ya seperti ini ya. Tentu yang tipis dia udah paling kering ya, atau minyak sudah masuk ke sini ya. Ini yang penampangnya lebih tebal ya, tetapi pinggir-pinggirnya ukuran beda. Nah, ini dia. Nah, bagian dalamnya ini mungkin nggak begitu panas ya, masih lembek, masih dingin. Nah, kita bertanya yang ini seperti apa. Nah, ini seperti apa. Nah, yang di tengah ini nggak panas teman-teman ya. Ya, jadi ini nanti akan berbeda-beda ya, masing-masing tahu ataupun masing-masing bahan akan berbeda. Dimana kalau tingkat keporosannya dia tinggi ya, seperti tahu porosnya tinggi, ini lumayan udah panas ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ketemunya adalah ubi, kentang, dalamnya belum, masih kelihatan mentah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam menggoreng pun biasanya kalau orang-orang itu menggoreng tahu terutama itu sampai dia naik ke atas ya. Kita tadi hanya ambil 4 menit ya, kita bisa tahu penampangnya di sini ya. Masing-masing ini ketebalan si kerasnya akan berbeda-beda ya. Semakin tipis tebal dari penampangnya, dia semakin lebih cepat kering. Semakin tebal berarti nanti bisa jadi bagian luarnya keras sekali, tapi bagian dalamnya masih belum matang. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dalam kita menggoreng, gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti silakan teman-teman mencoba di rumah ya, seperti apa jadinya, gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa tahu menggoreng yang baik itu seperti apa ya. Apakah menggunakan dibet atau menggunakan selo, nah itu tergantung teman-teman semuanya ya yang ada di rumah seperti
apa ya. Ini untuk yang percobaan pertama. Ya, percobaan pertama adalah untuk beda dari permukaannya ya, jadi beda dari luas permukaan. Yang kedua adalah nanti kita akan coba untuk yang sama ya, sama luas permukaannya, tetapi memang dia waktunya akan berbeda-beda ya, seperti itu. Kita potong jadi 4 dulu, terus kemudian nanti kita potong sebaiknya yang mana teman-teman ya, sebaiknya untuk yang tipis-tipis saja. Tentu kita menggunakan api yang sama gitu ya, jadi dimasukkan sama, apinya sama nanti ya. Terus kemudian kita akan lihat waktunya yang berbeda, nanti akan seperti apa hasil dari penggorengannya ya. Ini sudah saya bagi menjadi 8 tipis-tipis gitu ya, nanti kita bagi lagi menjadi 2 saja ya. Oke ya, jadi jadinya panjang-panjang. Nanti kita akan main di 4 menit, 6 menit dan 8 menit ya. Oke, kita langsung masukkan ke dalam deep fat ya, dan sebaiknya kita pecah-pecah saja ya. Jadi ditatanya itu ditata ini saja, pisah-pisah gitu ya, jadi agar supaya nanti tidak ada permasalahan ya. Dan nanti kita ambil yang ukurannya seragam saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke penggorengan ya. Oke. Sip. Baru 132 teman-teman. Nah, nanti kita langsung masukkan di sana, terus kemudian kita kocek. Jadi mulai dari 4, 6, 8 mungkin sampai 10 ya teman-teman ya. Kemudian kita ambil satu persatu ya. Jadi kita ambil satu persatu. Udah 180 ya. Oke, sekarang kita masukkan dari si tahunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tunggu nanti 4 ya, 4, 6, 8, 10 mungkin ya. Kita lihat sampai dia nanti mengembang ke atas atau tidak. Oke, teman-teman, sudah 4 menit kita ambil. Ya, kita ambil 3 biji aja, 2 biji saja. 1. Kita ambil random aja ya teman-teman ya. Ini mungkin ada yang lebih kecil. 2, 3. Satu lagi mungkin teman-teman. Oh. Wow. Ini di 4 menit ya. Oke, nanti kita bisa bahas tentang adanya pertukaran air ya, materi, sama dengan pertukaran ini juga si panas ya dari minyaknya. Oke, ini untuk yang 6 menit ya. Sebentar teman-teman semuanya. Oke, di 6 menit kita sudah ambil. Oke, sekarang kita yang di 8 menit. Ini ada di 8 menit, kita ambil satu lagi yang di 10 menit. Oke, kita akan ambil yang di 10 menit ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, di sini kita melihat perbedaan ya. Ini yang 4 menit, 6 menit, 8 menit dan 10 menit ya, gitu ya. Jadi di sini tadi ya sekilas ya memang ukurannya sedikit sama ya. Jadi kalau 8 menit ya, kita bisa lihat di sini warnanya masih ada putih-putihnya, sudah mulai berkurang dan ini hampir semuanya sudah berwarna coklat. Ya, mungkin kalau ukurannya besar ada sedikit yang masih berwarna putih. Nah, itu balik lagi tergantung ukuran yang tadi kita jelaskan di sebelumnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, hal yang lain yang kita bisa perhatikan adalah ya semakin lama sebenarnya
air yang ada di dalam tahu tadi itu akan keluar. Karena apa? Air dia mendidih di suhu 100 derajat Celcius, artinya berubah dari fase cair menjadi fase gas itu di suhu 100 derajat Celcius. Maka dari itu dalam penggorengan ini ada material yang berpindah, kemudian ada suhu yang berpindah juga. Ya, yang pertama berarti suhu dari mana? Dari minyak yang panas ke tahu yang suhunya suhu kamar. Ya, ketika terjadi perpindahan itu nanti juga akan terjadi perpindahan massa. Ya, perpindahan massa seperti apa? Air yang ada di tahu nanti akan keluar menuju ke minyak, terus kemudian dia akan menguap. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian bahan yang ada di tahu, kita tahu tahu itu adalah banyak proteinnya, dia nanti akan terdinaturasi ya menjadi bentuk yang lainnya. Salah satu cirinya adalah dia biasanya lebih keras ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggoreng telur itu kan biasanya telur ceplok dari bentuknya liquid menjadi bentuknya keras. Nah, ini juga sama. Ini bagian kerasnya, bagian terluarnya dia sudah keras sekali. Ya, seperti itu. Dibandingkan dengan yang 4 menit. Yang 4 menit ya bisa gampang gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman dari perbedaan ini juga perbedaan warna juga sudah. Terus kemudian yang ada di poros-porosnya ini dia juga karena dia terekspos dengan minyak ya yang di dalam yang di dalam sini, yang di dalam poros-porosnya dia juga sudah mulai mengering ya. Jadi banyak hal gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya ada tetangganya yang menggoreng menggoreng tahu gitu ya. Kadang-kadang kita seperti tahu Sumedang ya, itu jadi dalamannya dia halus ya, di luarnya dia kering, itu juga modelnya seperti ini ya. Jadi dia menggunakan minyak yang banyak, minyaknya panas. Kalau misalnya teman-teman ingin matangnya luar dan dalam sama, ya berarti teman-teman harus pakai minyak yang suhunya lebih rendah dan tidak banyak airnya, tidak banyak minyaknya ya, seperti itu. Nah, apa sih efek dari perpindahan materi tadi? Ya, efek dari perpindahan materi adalah semakin lama ya semakin berkurang kualitas dari minyak goreng kita. Karena apa? Satu, protein yang ada di tahu atau bahan tahunya sebagian akan larut ke dalam si minyak. Air yang ada di tahu tadi akan masuk ke minyak ya. Ketika minyak memang diuapkan tapi tidak semuanya teruapkan. Nah, ketika tidak semuanya teruapkan berarti nanti akan ada air di dalam minyaknya. Makanya mungkin yang tadi pada saat yang kedua itu dia meluap si minyaknya karena sudah ada ketambahan si air untuk dari yang penggorengan pertama. Nah, seperti itu. Terus kemudian dengan ada perpindahan materi yang terjadi adalah si minyak pun juga akan berbau seperti si tahunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya goreng goreng ikan asin ya, baunya kemana-mana, komponen volatilnya kemana-mana. Nah, itu nanti si senyawa dari minyak asin akan masuk ke dalam si minyak. Nah, ketika dia digoreng yang lain ya pasti baunya minyak asin, ikan asin. Maaf ya. Terus kemudian kalau misalnya goreng jengkol juga sama ya, seperti itu. Nah, demikian juga fenomena yang terjadi ketika teman-teman beli yang namanya pecel ayam atau pecel lele. Ya, makanya teman-teman kalau beli pecel lele beli ayamnya saja digoreng di rumah dengan minyak yang baru, dengan abang-abangnya di situ yang minyaknya sudah hitam, tentu akan menghasilkan yang berbeda. Pasti teman-teman seneng yang di tukangnya sana gitu ya. Kenapa? Ya karena banyak perpindahan materi yang ada di situ ya. Jadi bahan-bahan bumbu-bumbunya tadi ya meresap di situ campur dengan minyaknya. Sedangkan kalau teman-teman di rumah ya minyaknya minyak baru, ya goreng hanya sebatas memang mematangkan si bahan saja ya. Jadi kalau misalnya ayam ataupun lele ya mendenaturasi dari si proteinnya ya, terus kemudian menjadi matang dia, seperti itu saja gitu ya. Tapi kalau di tukang itu ya seperti itu, jadi nanti bumbunya tambah banyak lah, seperti itu ya. Makanya kadang-kadang saya suka belinya setengah matang aja bang gitu ya. Jadi biar lama-lama tidak banyak bahan-bahan karsinogen yang ada di minyak tadi masuk ke dalam makanan kita. Cukup dia matang, ya udah seperti itu. Ya, karena apa? Minyak 2 kali penggorengan saja biasanya kan, seperti itu. Setelah itu udah buang, ya seperti itu ya. Jadi kita juga harus aware juga dengan terhadap diri kita, gitu. Nggak cuma masalah enak di mulut saja, ya, tapi juga harus ada memperhatikan yang lainnya, gitu ya. Nah, itulah teman-teman sedikit video dari kita, gitu ya.
Jadi semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga dapat mendapatkan ilmunya. Terus kemudian jangan lupa itu ada kurvanya ya. Jadi ada kurvanya naik ke atas 180, kemudian turun lagi ke bawah sampai turning point, nanti terus dia akan naik ke atas lagi. Nah, ada fase penyerapan minyak, ada fase pelepasan air. Silakan dibaca di materi perkuliahan. Oke? Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.